Nah, ini adalah cara memperbaiki rem cakram depan yang terasa keras dan ngeblong ya. Nah, salah satu penyebabnya itu karena pompa rem atau master remnya ini udah bergerak atau udah aus seperti ini. Nah, untuk perbaikannya itu mudah sekali, cukup kita ganti saja untuk pompa dalamnya. Nah, biasa saya pakai merek seperti ini ya. Nah, ini untuk pompanya nih harganya nggak mahal, nggak sampai 30 ribuan, tapi untuk kualitasnya cukup bagus. Nah, sekarang saya akan lakukan pemasangan untuk pompa remnya ini. Nah, untuk cara pertama kita pasang dulu untuk pernya, kemudian saya biasanya akan lumasi di bagian karetnya sini ya, biar lebih awet dan lebih empuk lagi rasanya. Nah, biasanya saya gunakan seperti ini ya, silikon oil. Ini biasanya digunakan untuk melumasi fan belt pada mobil ya, pada kipas radiator biasanya. Sebenarnya bisa langsung dipasang tanpa dikasih ini, nggak apa-apa. Ini hanya opsional ya, hanya pilihan kalau misalnya ada gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini saya oles-oles dulu seperti ini. Nah, saya ratakan. Nah, setelah itu tinggal kita pasang ya. Tapi sebelum kita pasang, pastikan lubang di dalam sini sudah kita cuci bersih ya. Dan di sini juga sudah bolong untuk lubang kecilnya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang ya. Tetapi jangan kita kunci dulu. Pastikan dia bergerak lancar seperti ini. Setelah itu kita pasang untuk penahan minyak remnya ini ya, biar nggak muncrat. Kalau ada, ini kita pasang. Kalau nggak ada, langsung kita isi minyak rem saja. Nah, ini akan saya lakukan pengisian minyak rem dulu. Nah, untuk pemilihan minyak rem itu kita cari yang bagus ya, minimal yang bermerek lah gitu. Jangan yang harga 3.000 atau harga 5.000, itu biasanya dia akan cepat menguap atau cepat berubah ya, jadi sering ngeblong remnya. Nah, setelah kita isi minyak rem nih, kita pompa-pompa kayak gini ya kan. Kita pompa-pompa sampai terasa keras gitu ya. Nah, nanti kalau udah terasa keras baru kita pasang penguncinya. Nah, sebelum kita pasang penguncinya, ini lebih baik kita tutup dulu ya bagian atas ini. Takutnya minyaknya tumpah atau berceceran kena bodi motor. Nah, itu rawan sekali merusak cat ya. Jadi nanti yang punya motor malah marah kan, nggak enak ya. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, setelah kita tutup tinggal kita pasang ring dan penguncinya ya. Untuk Yamaha itu kita pasang ringnya. Kalau untuk Honda nggak dipasang ring juga nggak apa-apa, tapi untuk Yamaha harus kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita pasang klip ya atau sepinya. Nah, menggunakan tang seperti ini. Tinggal kita tekan seperti ini ya kan. Kita tekan terus kita dorong. Nah, seperti ini. Pastikan rata ya, rata di dudukannya di dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau penguncinya udah pas, kita tekan-tekan seperti ini, dia nggak keluar ya. Nah, jadi tinggal kita pasang ke bagian setangnya. Nah, setelah itu kita tinggal pasang untuk karet penutupnya nih ya. Nah, boleh dikasih grease, boleh enggak, itu sesuai selera ya. Cuman kalau saya biasanya saya kasih seperti ini biar terasa lebih empuk dan enggak gampang korosi ya. Karena di sini tuh kalau kena hujan gitu biasanya tuh menyimpan embun atau air ya. Jadi dia bergerak. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke bagian master rem luarnya seperti ini, kita ratakan ya. Nah, setelah karetnya rata, tinggal kita pasang handle remnya ini. Nah, di sini juga kalau mau enak kita olesi grease lagi ya, atau vaseline atau gemuk. Nah, seperti ini tujuannya biar nggak seret ya, biar enak nyaman gitu. Nah, seperti ini tinggal kita pasang bautnya lagi. Nah, sampai sini sebenarnya prosesnya udah selesai ya. Ini remnya udah nyaman, udah pakem. Nah, sekarang coba saya tes dulu untuk memastikan bahwa rem ini udah berfungsi normal. Nah, saya akan putar rodanya dan saya akan lakukan pengereman ya. Nah, seperti ini tandanya remnya udah normal ya. Tapi kalau mau hasil lebih maksimal itu kita buka lagi untuk minyak remnya, kita lakukan penggantian ke seluruh minyak rem yang lamanya. Nah, pertama kita buka dulu ya untuk baut pembuangan di bawah sini menggunakan kunci 8, lalu kita kasih selang ya biar nggak berceceran. Nah, ini biasanya disebut dengan proses blending atau mengganti minyak rem. Nah, di sini terlihat untuk minyak rem yang keluar ini berwarna putih ya. Artinya ini adalah minyak rem yang lama gitu ya. Minyak rem yang baru itu nggak sampai ke bawah sini, jadi cuma di atas. Nah, ini kita pompa-pompa dan pastikan untuk minyak rem yang di atas itu jangan sampai kosong ya, nanti malah masuk angin. Kita lakukan seperti ini, kita pompa-pompa sambil kita cek terus untuk minyak remnya. Nah, proses ini itu selesai ketika kita cek untuk minyaknya udah baru semua yang keluar, udah berwarna merah ya. Nah, seperti ini, dan pastikan kita perdekat lagi ke bagian selangnya. Itu enggak ada gelembung-gelembung angin ya atau gelembung-gelembung udara yang terlihat.
Nah sekarang saya akan berdekat lagi. Nah di sini terlihat untuk minyak yang keluar itu udah bersih ya, nggak ada gelembung-gelembungnya. Nah setelah itu tinggal kita kencangkan bautnya dan kita tutup ya. Nah setelah itu kita cek lagi untuk minyak remnya yang di atas, kita isi sesuai ukuran ya. Kemudian kita cek juga untuk karet penutupnya ini. Nah biasanya kalau ini udah melebar atau udah ngembang itu sering bocor ya, jadi perhatikan kalau udah jelek diganti sekalian. Setelah itu tinggal kita pasang, kita kencangkan bautnya. Dan sekarang untuk remnya udah baru semua ya, pompanya baru, minyak remnya juga baru. Nah dengan cara seperti ini rem akan nyaman sekali ya dikendarai. Nah jangan lupa kita bersihkan juga untuk sisa-sisa minyak remnya ya, menggunakan air seperti ini karena sifat minyak rem itu panas dan keras ya, jadi bisa merusak cat motor. Nah kalau mau hasil lebih pakem lagi ya, bisa kita bersihkan untuk bagian piringannya menggunakan brake cleaner atau semprotan khusus untuk cakram ya. Jadi ini adalah cairan untuk membersihkan sisa-sisa minyak rem sebenarnya, atau kotoran atau debu yang nempel di bagian piringan sini. Nah kalau nggak ada bisa dicuci pakai air sabun juga bisa ya. Nah setelah semuanya selesai, saya akan suruh pemiliknya untuk mencobanya langsung apakah udah enak. Jajal ada rem, macet lora. Bu arah sana. Nah setelah dicoba pemiliknya ternyata remnya udah empuk dan udah pakem ya. Jadi seperti itu cara memperbaiki rem yang blong atau keras ya, sangat mudah sekali. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, oke?